Kembali lagi dengan channel Terlanjur Mitos. Kali ini akan mengulas tragedi kecelakaan kereta api yang paling dahsyat. Kecelakaan ini merupakan peristiwa terburuk dalam transportasi perkeretaapian Indonesia. Mengenang sebuah peristiwa kelam, detik-detik tragedi Bintaro, dan apa yang menjadi penyebab peristiwa maut sebuah kecelakaan kereta api di Bintaro tersebut. 19 Oktober 1987 merupakan musibah terburuk bagi perkeretaapian Indonesia. Sebuah tragedi kecelakaan maut yang melibatkan antara kereta api KA 225 Merak dengan kereta api KA 220 Rangkas di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Tepatnya, kecelakaan terjadi antara stasiun Pondok Ranji dan pemakaman Tanah Kusir, berjarak sekitar 200 meter dari palang pintu Pondok Betung. Kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian petugas. Peristiwa bermulai dari kesalahpahaman kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 dengan tujuan Jakarta Kota. Kereta itu berangkat menuju Sudimara tanpa mengecek kondisi di stasiun. Stasiun Sudimara mempunyai 3 jalur yang sedang penuh. Kereta tersebut sampai di stasiun Sudimara pukul 06.45 pagi. Di arah berlawanan, yakni KA 220 tujuan Merak, berada di stasiun Kebayoran. KA 220 berangkat setelah mendapat persetujuan pengatur perjalanan kereta api atau PPKA stasiun Kebayoran, di mana seharusnya KA 220 dan KA 225 berseberangan jalur di stasiun Kebayoran. KA 220 seharusnya menunggu KA 225 sampai di stasiun Kebayoran. Setelah mengetahui KA 220 sudah berangkat, lantas petugas lansir segera memindahkan jalur KA 225 dari jalur 1 ke jalur 3. Namun sayang, masinis tak dapat melihat semboyan dari juru lansir karena ramainya jalur kereta. Saat itu juga masinis mengeluarkan semboyan 35 yang berarti tanda klakson panjang menandakan kereta akan berjalan. Juru lansir kaget, KA 225 berjalan. Dia segera berlari mengejar kereta yang mulai berjalan. Sebenarnya juru lansir berhasil masuk ke gerbong paling belakang, namun sesaknya penumpang menyulitkannya bergerak menuju lokomotif. Petugas stasiun yang lain pun ikut kaget. Mereka mengejar menggunakan sepeda motor. Upaya lain, PPKA dari stasiun Sudimara memberikan sinyal berhenti di beberapa titik. Namun, upaya tersebut gagal menghentikan KA 225 dikarenakan masinis terhalang oleh penumpang yang menggantung di atas ruang masinis. Usaha PPKA tidak berhenti sampai di situ. Dia bergegas mengambil bendera tanda bahaya. Kemudian dia berlari mengejar dengan harapan masinis dapat melihat. Namun, usaha itu gagal juga. Petugas PPKA berlari sekuat mungkin. Dikarenakan sesak, beliau berhenti. Dengan rasa kepanikan, petugas PPKA kembali ke stasiun Sudimara. Upaya selanjutnya, dia memberikan semboyan genta ke petugas perlintasan Pondok Betung. Semboyan genta berarti keadaan darurat agar KA 225 dapat diberhentikan. Namun, petugas perlintasan Pondok Betung tidak paham semboyan genta, sehingga KA 225 tetap melaju.
Berbagai upaya pemberhentian kereta gagal dan kecelakaan maut pun terjadi. Tepatnya, kecelakaan terjadi antara stasiun Pondok Ranji dan pemakaman Tanah Kusir, berjarak sekitar 200 meter dari palang pintu Pondok Betung. Kereta api Rangkas dan kereta api Merak bertabrakan dengan posisi adu banteng. Kedua kereta ringsek dikarenakan benturan keras. Ketika bertabrakan, gerbong pertama di belakang lokomotif terdorong ke muka dan mencaplok lokomotif di depannya. Dua lokomotif melengkung sasisnya dan tertutup gerbong pertama yang diseretnya. Menurut catatan harian Kompas, lebih dari 156 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Evakuasi berjalan berhari-hari dikarenakan korban terjepit plat baja, sehingga menyulitkan evakuasi. Dalam tragedi Bintaro itu, masinis dan kondektur yang selamat dalam peristiwa itu mendapat sanksi tegas. Harian Kompas pada tanggal 21 Oktober 1987 menjelaskan bahwa setelah peristiwa itu, 15 orang petugas stasiun PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api mendapatkan pemeriksaan intensif. Setelah melalui proses yang lama, akhirnya petugas itu mendapatkan sanksi. Kepala PPKA Stasiun Sudimara dianggap bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan sebelumnya dari PPKA Stasiun Kebayoran. KA-20 bagaimana? Aman? Kebayoran lama. KA-20 aman. KA-20 segera diberangkatkan. Kebayoran. Pak, KA-25 sudah berangkat. Siapa yang suruh berangkat? Brengsek kalian! PKA Stasiun Kebayoran juga disalahkan karena tak berkoordinasi lebih lanjut dengan Stasiun Sudimara. Masinis KA-225 dipersalahkan karena begitu menerima bentuk tempat persilangan langsung berangkat tanpa menunggu perintah PPKA dan kondektur. Demikianlah pembahasan tragedi Bintaro. Semoga tidak pernah terjadi lagi peristiwa serupa di masa akan datang. Semoga para korban ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.